wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu fadli tahjiri yaumal jumu'ah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwala fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawassuhuf wa ja'u yastami'una dzikra wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi al-badana thumma kalladzi yuhdi baqarah thumma kalladzi yuhdil kabash thumma kalladzi yuhdi ad-dajaja thumma kalladzi yuhdi al-bayda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Tahjir Yaumal Jumu'ah, yaitu kelebihan atau keutamaan orang yang bersegera melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, Yaumal Jumu'ah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya menyebutkan hadis yang terkait dengan persoalan ini, yang terkait dengan kelebihan ataupun keutamaan orang yang cepat melaksanakan sholat Jumat atau cepat pergi melaksanakan sholat Jumat. Ya, memang tujuannya tentu sholat Jumat, bukan tujuan yang lain. Dan saya kira persoalan ini sudah kita faham semua. Yang belum kita lakukan adalah pada umumnya kita belum mengaplikasikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sebenarnya dalam ajaran agama itu yang paling sulit itu adalah aplikasi dari sabda Rasul, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu memang hal yang sulit. Tapi kalau dari segi teori hadis Nabi, saya kira kita faham itu. Ayat yang saya bacakan pada pengantar yang saya sampaikan tadi itu sangat jelas bahwa sebagai umat Islam kita diminta untuk mempersegera langkah kita untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Jangan nanti ketika iqamah baru kemudian kita bersegera mempercepat langkah kita. Bagaimana dan apa yang didapatkan orang yang
lebih awal menginjakkan kakinya di masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Saya menyebut begitu karena bisa jadi ada orang yang sebenarnya cepat sekali datang ke masjid, tapi cepat datang ke masjid pergi tidur, atau ya ada tujuan lain pergi ke masjid. Karena kan tidak semua orang pergi ke masjid itu tujuannya bagus. Bagaimana mulianya Masjid Haram, Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi ternyata atau tidak sedikit ada orang yang datang ke dua masjid ini, itu justru tujuannya tidak baik. Biasa setiap kita keluar dari Masjid Haramain itu ada orang kecopetan. Jadi ada memang orang yang berniat datang ke masjid, datang untuk mencopet, mencuri. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada. Tapi coba kita simpan sepatu yang baru itu di depan sana. Baru kemudian kita masuk salat Jumat. Mungkin sekali dua kali belum, tapi yang ketiga kalinya itu sudah banyak yang mengincar itu. Padahal sebenarnya kalau seorang pergi ke masjid itu hakikatnya atau sejatinya mereka pergi beribadah, bukan yang lain. Hadirin jamaah maghrib, orang yang melaksanakan sholat Jumat dan paling awal, paling duluan menginjakkan kakinya di masjid ternyata diberikan apresiasi oleh Allah, diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nilai salat Jumat, tapi ada reward, ada hadiah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat, ada dua hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan oleh, kalau periwayat pertama ini dari Abu Hurairah, seperti yang didengarkan oleh Abu Abdullah Al-A'az Al-Agar, annahu sami'a Abu Hurairah. Abu Abdullah Al-Agar ini mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaika. Apabila hari Jumat itu telah tiba, maka di setiap pintu-pintu masjid itu di sana ada malaikat. Kalau kita di sini di Masjid Raya Makassar ini pintunya kan banyak ya. Bahkan ada pintu atas, pada pintu bawah. Ya, banyak pintunya, 1, 2, 3, woi banyak sekali, nggak bisa dihitung ini. Pas sekali pintunya. Dan di setiap pintu itu kata Rasulullah SAW, ketika hari Jumat sepertinya Allah menambahkan tugas, ada tugas ekstra ke malaikat itu. Turun di dunia, turun di bumi, pergi semua di setiap pintu-pintu masjid. Ini tentu berbeda dengan hari yang lain, karena di salat-salat yang lain itu tidak disebutkan seperti itu ya. Ini tentu keutamaan salat Jumat, sekaligus keutamaan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di antara sekian banyak hari itu. Itulah kekalahan tanda petik Yahudi dan Nasrani. Karena sebelum Islam itu datang, sebenarnya mereka lah yang ditawari, hari apa yang Anda pilih? Ditawari hari Jumat kepada Yahudi, dia tolak, dia mengatakan hari Sabtu bagus sekali, banyak sekali keutamaan di situ. Ya sudahlah, mereka pilih hari Sabtu. Sesudah itu kemudian umat Nasrani juga diberikan pilihan yang sama. Yang mana kamu pilih, hari Ahad atau hari Jumat?
Justru mereka juga memilih hari Ahad ya sebagai hari yang paling utama bagi mereka, sayyidul ayyamnya ya. Kemudian itu jatuh kepada umat Islam karena 2 hari ini sudah dipilih ya. Karena ada 3 hari yang diberikan pilihan oleh Allah dari 3 agama samawi yang terakhir ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi tidak ada yang pilih hari apa? Tidak ada yang pilih hari Ahad, hari Jumat. Yang mereka pilih itu adalah hari Sabtu dan hari Sabtu dan hari Ahad. Umat Islam kemudian memilih. Umat Islam kemudian memilih hari Jumat, atau dipilihkanlah hari Jumat karena tinggal satu-satunya hari yang utama. Ya, ternyata hari Jumat ini memang punya kelebihan, keutamaan. Salah satu keutamaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kalau hari Jumat itu tiba, maka kemudian seluruh pintu-pintu masjid itu dijaga oleh malaikat. Di sana disiapkan oleh Allah para malaikat itu. Apa yang mereka lakukan? Yaktubunal awwala fal awwal. Para malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, mencatat satu persatu. Siapa yang masuk ke dalam masjid, dia catat namanya. Tentu kalau kita di sini umpamanya di sekitar Masjid Raya, itu sudah jelas siapa saja yang harus masuk di masjid ini. Ya, ataupun ada orang lain, semuanya dicatat. Mereka catat semua. Tetapi faiza jalasal imamu, tapi apabila imam itu sudah duduk, maksudnya sudah duduk di mana? Sudah duduk di atas mimbar. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan faiza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Kalau naik di atas mimbar kan dia beri salam, imam itu beri salam, kemudian langsung apa? Langsung duduk. Kemudian azan ya. Duduk baru azan. Sekalipun ternyata ulama memang berbeda. Nanti kita lihat di sini, apakah duduk itu menjadi rukun dari salat khutbah Jumat itu atau bagaimana? Kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa apabila khatib itu sudah duduk di atas mimbar, tawaw as-suhuf, malaikat tadi yang berada di semua pintu-pintu masjid itu, dia sudah menutup buku catatannya. Tawaw as-suhuf, ya, dia tutup buku catatan. Logikanya kalau dia sudah tutup buku catatannya, artinya apa? Bahwa mereka yang datang sesudah itu, sesudah khatib duduk di atas mimbar, sepertinya dia tidak tercatat lagi. Kan disebutkan begitu ya. Atau bisa jadi belakangan baru dicatat. Nah, biasa kita mendaftar apapun ya, kalau kita terlambat tetap saja dicatat nama kita, tapi itu ya catatannya di luar dari catatan resmi ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena saya pikir semua orang yang datang ke masjid kapan saja, di mana saja pasti tercatat lah. Tapi ya kalau dia nanti datang ya, ini kalau dia tidak tercatat, orang ini berarti terlambat datang. Kalau dia terlambat datang ya konsekuensinya kepada dirinya sendiri. Kenapa mesti mereka terlambat? Jadi para malaikat tadi tutup, dia menutup lagi buku catatannya. Tawaw as-suhuf. Apa sebabnya mereka menutup buku catatannya? Karena ada hal yang lain yang dia ingin lakukan, seperti halnya yang dilakukan orang dalam masjid. Kalau di dalam hadis ini Nabi mengatakan waja'u yastami'una dzikr. Mereka pada berdatangan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Ya, untuk mendengarkan khutbah. Artinya apa? Hadirin jamaah maghrib, kalau kita sementara mendengarkan khutbah, itu berseleweran malaikat di situ sebenarnya. Banyak sekali malaikat di kiri kanan kita itu, yang tadi sudah mencatat siapa yang masuk.
Untungnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan mata kita untuk melihat malaikat. Karena kalau tidak, jangan kita katakan, "Oh, saya juga ingin melihat malaikat deh." Nabi saja ketika dia melihat malaikat, dia langsung bisa dikatakan pingsan ya. Begitu Nabi sangat ketakutan sekali ketika dia bertemu malaikat, melihat malaikat. Saya sering mengatakan ya, di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa Nabi itu dalam hidupnya itu pernah bertemu 3 kali malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Itu 3 kali. Pertama ketika dia masih anak-anak kan, umur berapa ya, 6 atau 12 tahun itu. Sementara dia main-main oleh anak sebayanya ya, dia ditangkap oleh satu makhluk, tidak ada yang tahu, tapi temannya lihat. Itu Muhammad itu dibawa pergi, tidak tahu dibawa kemana. Ada makhluk yang bawa dia. Ternyata itulah dalam hadis itu dibawa, kemudian dibelah dadanya, dicuci isi dalamnya ini. Jangan kita bayangkan ya, gimana caranya dibedah itu, kok tidak sakit? Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membedahnya itu di atasnya dokter ahli. Nah, dokter ahli itu bisa jadi ada sakitnya, tapi ini Allah yang perintahkan. Karena malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah. Karena orang ini kan memang dipersiapkan menjadi nabi dan rasul. Jadi sejak kecil itu terpelihara dia. Bahkan sejak lahir itu kan nabi sudah terpelihara. Dipelihara betul itu. Dipelihara akhlaknya, dipelihara supaya bahasanya itu santun, sopan. Itulah sebabnya Nabi kan dibawa pergi, tidak dibesarkan di Mekah. Dia dibawa pergi ke sebuah desa terpencil, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jauh itu perjalanannya, berhari-hari dengan naik onta dari kota Mekah. Ada yang menyebut sampai 1 minggu itu. Tapi kan mereka jalan kaki ya, mereka naik onta dengan jalan yang luar biasa, medan yang luar biasa sulitnya. Nama kabilahnya itu namanya kabilah Bani Sa'ad. Untuk apa dibawa ke sana? Supaya akhlaknya itu tetap supaya akhlaknya itu baik, seperti akhlak yang dimiliki oleh orang-orang desa, orang kampung. Kan orang kampung itu mestinya karena tidak banyak pengaruhnya, akhlaknya itu baik. Kayak yang banyak merusak kita yang dalam dunia pendidikan ya, dalam ilmu pendidikan, salah satu yang mempengaruhi seseorang itu adalah bi'ah namanya, lingkungan. Banyak anak pesantren itu dari kampung ya. Bahkan ada yang hafal Quran dari kampung, tamat dari hafalannya, dari pesantrennya tamat. Luar biasa akhlaknya di sana, tapi ketika dia ke kota, wah, ini enak ya hidup seperti ini. Mereka kemudian menjadi bobrok setelah mereka kuliah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan biar, terpengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita melihat anak-anak kita berhasil, jangan sama sekali kita tinggal di daerah di mana anak kita bisa terpengaruh di situ. Bawa dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, seperti itulah Rasulullah dibawa pergi sana, jauh. Itu pun memang ini menjadi tradisi orang Arab ya. Tetapi kedua hal yang terpenting saya kira, Rasulullah dibawa ke tempat yang jauh itu supaya apa? Supaya bahasanya itu terpelihara, supaya bahasanya itu tetap fasih. Makanya Nabi itu pernah mengatakan begini, ana afsahul Arab, saya ini adalah orang Arab yang paling fasih. Kenapa? Li'annani ana Quraisy. Kenapa? Karena saya ini orang Quraisy. Wa ini stardatu fi Bani Sa'ad. Selain saya orang Quraisy, saya juga disusui di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah salah satu kabilah terbaik bahasa Arabnya, yang terjaga bahasa Arabnya. Dia tidak banyak dipengaruhi oleh pengaruh non-Arab. Maka kemudian bahasa Rasulullah SAW itu terbaik di antara semua orang Arab. Ya, beliau sendiri yang menyebut begitu ya.
Saya ini adalah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ya. Jadi mereka, para malaikat itu datang berkumpul di sini. Wa ja'u yastami'una dzikra. Mereka datang masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Wa masalul muhajjiri kamasalil ladzi yuhdi al-badana. Perumpamaan orang yang segera mempercepat langkahnya ke masjid, orang yang paling awal di masjid, yang tujuannya memang untuk salat Jumat, kamasalil ladzi yuhdi al-badana, seperti orang yang berkorban seekor unta. Berkorban seekor unta. Nah, bagaimana tandanya orang yang orang yang paling pertama datang ke masjid? Dia datang ke masjid, mungkin dia ambil saf di depan. Kemudian yang dia lakukan itu bisa jadi kalau tidak membaca Al-Quran, bisa jadi dia bersikir ataupun dia salat terus. Kan ada juga orang yang datang ke masjid cepat tapi cerita dulu. Bahkan mungkin ada temannya cerita. Wah, mana? Waduh, tidak enak ini. Tidak ada teman cerita kita di masjid. Memangnya masjid itu tempat cerita. Bolehlah sedikit-sedikit bercerita, tetapi jangan kemudian menjadikan masjid ini tempat kita bercerita duniawi. Ya. Jadi harus ya seperti itulah. Mereka datang ke masjid betul-betul tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk salat Jumat, bukan yang lain. Dan ini saya kira sudah banyak yang dari kita meninggalkan itu. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi ketika salat Jumat itu, yaitu Nabi melaksanakan salat terus ya. Dia datang ke masjid, ya ini dikerjakan salat terus sampai kemudian dia naik khutbah. Itulah oleh sebagian ulama disebut sebagai salatul intizar, salat menunggu waktu. Menunggu waktu, yang penting kita salat dua rakaat terus sampai khatibnya naik. Kalau itu mungkin susah kita lakukan, ya sudahlah kita membaca mushaf, membaca ayat membaca Al-Quran. Itu mungkin hal yang lebih utama. Nah sekarang ini kan tidak ada masalah di jamaah maghrib ya, karena kita semua biasanya membawa HP yang di dalamnya itu di sana ada ayat Al-Quran kan, itu bisa kita mengaji lewat itu. Kalau dulu mungkin hanya kita membawa ada mushaf yang disiapkan. Coba kalau kita dengarkan itu hadirin jamaah maghrib di Masjid Haram, Masjid Nabawi ya, kalau kita masuk di dalam itu bergemuruh kan kedengaran itu orang membaca. Itu artinya apa? Bahwa kita yang masuk ke situ memang orang-orang sadar semua itu. Mereka memang mau beribadah. Sekalipun ada juga 1-2 orang itu yang tidak seperti yang lain ya. Ada yang hanya tinggal diam saja. Kita mau menyebutnya dia berzikir kayaknya juga tidak. Tapi ada juga yang memang datang tidur. Apalagi di sana fasilitas tidur itu kan ada ya. Ada itu yang biasa dipakai tidur kayak selimut. Seperti apa ya? Seperti pembungkus mayat ya. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya menutup itu, seperti betul mayat itu. Dia tarik dari dalam mungkin ya. Ada orang di dalamnya tidur. Nah, lebih parah lagi kalau tiba waktu salat langsung saja bangun, tidak pergi berwudu. Ya. Jadi orang yang paling pertama datang ke masjid untuk salat Jumat itu seperti dia berkorban seekor unta. Tsumakal ladzi yudi baqarah. Kemudian yang berikutnya yang datang itu ya dari unta turun menjadi sapi. Tsumakal ladzi yudi al-kabash. Kemudian dari sapi yang datang kemudian lagi ya turun dari sapi menjadi kibas. Ya, semacam biri-biri ya. Ada dalam riwayat yang lain menyebut ganam, karena itu satu harga itu. Tsummakal ladzi yuhdi ad-dajaja.
dari biri-biri ataupun ganam itu, kambing turun jadi dajaja, turun jadi ayam. Tsummakal ladzi yuhdi al-bayda, dari ayam turun jadi telur. Artinya apa, hadirin? Semakin cepat kita ke masjid itu pahalanya semakin besar. Pahalanya seperti apa? Ya seperti berkorban seekor unta, berkorban seekor sapi dan seterusnya. Karena kalau kita berkorban sebenarnya kan kita bersedekah, seperti kita bersedekah ya. Alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan, di samping pahala sholat Jumat kita, ada juga pahala tambahan yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini hampir sama sih sebenarnya. Ini tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qaal, ala kulli babim min abwabil masjidi malak. Di setiap pintu-pintu masjid itu ada satu malaikat. Yaktubul awwal fal awwal. Dia mencatat satu persatu. Kemudian masalul jazura thumma nazzalahum hatta saggara ila masalil bayda. Dia memberikan tadi perumpamaan ya, dari tinggi sampai dari besar kemudian sampai kecil itu. Dari dari unta sampai ke al-bayda tadi. Ya. Jadi ada peringkat-peringkatnya kata periwayat hadis ini. Tapi fa iza jalasal imam tuyatis suhuf. Kalau imam itu sudah duduk di atas mimbar, suhuf itu kemudian dia tertutup. Wa hadaru az-dzikr, dan mereka hadir. Jadi bahasanya beda tapi maknanya sama. Mereka hadir mendengarkan khutbah. Itu dua hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi kemudian memberi penjelasan hadis ini, bahwa ada hadis ini sebenarnya ada hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ya, pamannya gini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir." Sekiranya mereka faham, mereka tahu pahala yang didapatkan orang yang bersegera melaksanakan salat Jumat, atau bahkan seluruh waktu salat, bukan hanya salat Jumat, lastabaku ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk segera datang ke masjid. Kalau saya sih mengatakan kita semua sebenarnya faham itu. Bahkan di riwayat yang lain, sekiranya kalian tahu bagaimana keutamaan saf-saf awal ya, yang tentu didapati oleh orang yang bersegera datang ke masjid, maka pasti kalian senantiasa melakukan undian. Kalau kita coba lihat kita ya di Sulawesi Selatan ya, dan pada umumnya di Indonesia, ada orang yang terlambat datang ke masjid di belakang, dia cari tempat paling depan. Itu benar itu sebenarnya, karena dia mau mencari tempat yang paling depan. Tapi yang aneh itu dia terlambat datang, tapi dia duduk agak di belakang. Sehingga kalau ada orang yang terlambat datang, di depan, itu masih ada kosong di depan. Mestinya tidak begitu kan? Harusnya dia yang pertama menduduki tempat saf yang di depan. Kenapa? Karena saf-saf di depan itu yang paling utama. Itulah sebenarnya menandakan bahwa Islam itu tidak ada tidak ada perbedaan antara siapa saja. Tidak ada perbedaan. Apakah dia orang putih, orang hitam, orang merdeka, orang Buddha. Kalau dia pertama datang, silahkan tempati di situ. Karena la farqa li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara orang Indonesia dan non-Indonesia, sama saja. Yang membedakannya cuma satu, itu adalah tingkat ketakwaan seseorang. Ya, tingkat ketakwaan. Siapa yang datang itu yang menempati saf-saf awal. Ya, kecuali mungkin di belakangnya imam itu ya. Karena di belakang imam itu sekalipun itu tidak disebutkan dalam hadis. Cuma ini dijelaskan oleh ulama kita.
Yang sebaiknya yang ada di belakang imam itu adalah mereka yang bisa menggantikan posisi imam ketika imam itu berhalangan tetap, tidak bisa lagi melanjutkan kepemimpinannya sebagai imam. Ya dia bisa diganti, ada orang yang ada di belakangnya. Katakanlah apa ya, seperti tiba-tiba dia terjatuh, sementara imam dia terjatuh. Apakah kita bubar semua salat? Tidak. Yang menggantikan posisi imam itu adalah sebaiknya orang yang ada di belakang. Orang yang ada di belakang. Tentu orang yang ada di belakang imam. Itu pernah beredar di YouTube ya. Ada salah satu imam saya nggak tahu yang jelasnya orang Arab itu. Dia imam, kemudian dia membaca surah, dia tidak bisa lanjutkan karena batuk terus. Sudah lagi baca more sih, sampai tidak bisa lanjut. Karena sama-sama faham, imamnya faham, yang ada di belakangnya juga faham, maka kemudian dia mundur itu. Dia mundur, orang yang ada di situ kemudian langsung maju. Dan yang lebih hebat lagi karena dia langsung melanjutkan bacaannya imam. Kalau kita di sini pusing mungkin ya, kalau pemain Ustaz Syahrir yang jadi imam atau Sayyid Malik yang jadi imam, kurang besar nak baca. Kalau istilah orang Bugis itu kurang lopoh. Jus tinggi yang dia baca. Kita bingung itu. Yang sampai baca Al-Baqarah ini terus kita kembali ke Inna Ataina saja. Yang penting baca. Bisa jadi begitu. Kenapa? Itu hadirin jamaah ya. Jadi inilah pentingnya sebenarnya kita faham itu. Bukan hanya kita faham ya, kita mengaplikasikan itu. Kemudian hadirin jamaah, di hadis yang lain kan disebutkan itu fa idza jalasa al-imam taw as-suhuf. Ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan, suhufnya itu. Ya. Dan di hadis yang lain ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ini. Dan ini ada kemiripan hadisnya. Nabi mengatakan maniktasala yaumal jum'ah, siapa yang siapa yang mandi dari rumahnya pada hari Jumat, sumaraha, kemudian dia pergi bersegera ke masjid salat Jumat, faka'annama qarraba badan, itu sama saja, maka sepertinya dia berkorban seekor unta. Fa idza kharaja al-imam muhadaratil malaika, apabila imam itu sudah datang, maka para malaikat, apabila imam itu sudah naik ke atas mimbar, yahduruna wala hadaratil malaika yastami'una dzikr, maka para malaikat itu kemudian hadir juga. Mereka masuk semua ke masjid, tidak lagi di pintu. Untuk apa? Yastami'una dzikr, untuk mendengarkan khutbah. Nah, dari beberapa hadis ini atau dari dua hadis ini, apakah bertentangan antara satu dengan yang lain? Inilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wala tu'aridu bainahuma. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, satu yang tidak menyebutkan mandi dari rumah, satu yang menyebutkan mandi. Apakah hadis ini bertentangan? Kata Al-Imam An-Nawawi, la tu'aridu bainahuma. Dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan, tidak bertolak belakang. Bal zahirul haditsain ay anna bi khurujil imam yahduruna wa la yatwauna as-suhuf. Ya. Tetapi dari teks hadis ini sebenarnya, dua hadis ini ya, bahwa ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, mereka kemudian pada berdatangan. Ya. Mereka pada berdatangan, wala yatawna suhuf, dan pada saat mereka
baru imamnya datang. Imamnya datang, bisa jadi imamnya terlambat, dia datang ke masjid, bukan langsung ditutup itu catatan. Itu belum ditutup catatannya. Kapan catatan malaikat itu ditutup? Faiza jalasa 'alal mimbar, ketika khatib itu sudah naik di atas mimbar berkhutbah, tawauha, baru mereka menutup buku catatan. Itu yang pertama. Jadi kedua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan, ya. Bahkan saling melengkapi. Yang kedua, wa fihi istihbabul julus lil khutbah awwala su'udihi hatta yu'adzinul mu'adzin. Di sini juga bisa difahami bahwa di khatib itu disunatkan untuk duduk. Ketika dia sudah naik di atas mimbar, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia duduk hatta yu'adzinul mu'adzin, sampai muadzin itu selesai mengumandangkan azan. Wa huwa mustahabun inda Syafi'i wa Malik wal jumhur. Oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, jumhur ulama mengatakan itu sangat disunahkan itu. Imamnya duduk, sudah memberi salam, azan, imamnya disunahkan itu duduk. Tapi apakah boleh tidak duduk? Atau pertanyaan lain, pernah nggak kita lihat ada khatib tidak duduk khatib salat Jumat? Mungkin semua mengatakan tidak pernah. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bisa muncul yang mungkin ya secara fikih itu boleh, tapi kita tidak pernah melihatnya. Umpamanya tiba-tiba ada imam yang beri salam, yang salam terakhir itu, kemudian salamnya dari kiri ke kanan. Wah, ini aneh ini, tidak sah salatnya nih. Apakah itu pernah nggak kita melihat seperti itu? Saya kira semua mengatakan tidak pernah saya melihat seperti itu. Sekalipun sebenarnya boleh. Seperti halnya ketika saya sebutkan tadi, seperti halnya ketika ada imam, ada khatib yang tiba-tiba tidak duduk ya. Yang mengatakan itu mustahab, sangat baik, disunnahkan itu Imam Syafi'i, Imam Maliki dan jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah dan juga ada pandangan Malik mengatakan fi riwayatin anhu la yustahabu. Itu tidak sunnat, itu boleh tidak duduk. Boleh tidak duduk. Wa dalilul jumhur hadzal hadis. Tentu dalil dari jumhur ulama Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama tadi, dalilnya berdasarkan hadis ini tadi yang mengatakan apabila khatib itu sudah naik di atas mimbar, sudah duduk di atas mimbar, jelas dia duduk. Ya, Nabi menyebut begitu, berarti dia harus duduk. Tentu juga ada beberapa hadis-hadis yang lain. Wa dalilu ala annahu laisa biwajib. Sementara dalil yang mengatakan itu tidak wajib, menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi, annahu laisa minal khutbah. Itu sebenarnya bukan khutbah Jumat itu. Kalau ceramah biasa toh, ceramah apapun itu selain khutbah Jumat kan bisa tidak duduk gitu. Dan memang tidak duduk. Kita memberi salam langsung apa? Langsung ceramah. Tapi khutbah Jumat habis salam duduk dulu. Makanya disebut dalam hadis faiza saidal khatib faiza jalasal imamu alal mimbar. Kalau imam itu sudah naik duduk di atas mimbar. Sayang ini Ustaz Sambo tidak dilihat imamnya duduk ya. Karena tangganya ini samping tertutup. Kalau mimbarnya Nabi kan tidak begini ya. Sekalipun tangganya sama tangganya, karena 3 anak tangganya ya. 1, 2, 3. Katakanlah anak tangga juga itu. Karena kalau kita lihat mimbarnya Nabi kan terbuka dari depan. Terbuka dari depan. Jadi dilihat itu imamnya duduk. Jadi mimbar kita ini mimbar model baru nih. Ini juga yang saya jadikan contoh, karena saya juga beli seperti ini Pak Mo. Saya simpan di kampus itu. Masjid kampus ini, karena saya contoh ini. Ya, saya contoh persis sama. Ya, harganya juga sama. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Sama-sama harganya. Ya, gitu.
Maksudnya apa? Bahwa sepertinya Imam An-Nawawi mengatakan orang yang berpendapat bahwa tidak perlu duduk itu pendapat yang salah itu. Sekalipun dia tidak mengatakan salah. Dia mengatakan yang tidak duduk itu adalah hanya salat apa? Itu khutbah biasa ji, bukan apa? Bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu wajib hukumnya duduk. Itulah mungkin sebabnya tidak pernah kita melihat ya ada orang yang seperti itu. Karena memang tidak khutbah Jumat bukan biasanya, memang itu menjadi kewajiban bagi orang yang khutbah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu fadli tahjiri yaumal jumu'ah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwala fal awwal fa idza jalasa al-imamu tawassuhuf wa ja'u yastami'una dzikra wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi al-badana thumma kalladzi yuhdi baqarah thumma kalladzi yuhdi al-kabash thumma kalladzi yuhdi ad-dajajah thumma kalladzi yuhdi al-baydah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Tahjir Yaumal Jumu'ah, yaitu kelebihan atau keutamaan orang yang bersegera melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, Yaumal Jumu'ah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya menyebutkan hadis yang terkait dengan persoalan ini, yang terkait dengan kelebihan ataupun keutamaan orang yang cepat melaksanakan sholat Jumat atau cepat pergi melaksanakan sholat Jumat, ya memang tujuannya tentu sholat Jumat, bukan tujuan yang lain. Dan saya kira persoalan ini sudah kita faham semua. Yang belum kita lakukan adalah pada umumnya kita belum mengaplikasikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sebenarnya dalam ajaran agama itu yang paling sulit itu adalah aplikasi dari sabda Rasul, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu memang hal yang sulit. Tapi kalau dari segi teori hadis Nabi, saya kira kita faham itu.
Ayat yang saya bacakan pada pengantar yang saya sampaikan tadi itu sangat jelas bahwa sebagai umat Islam kita diminta untuk mempersegera langkah kita untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Jangan nanti ketika iqamah baru kemudian kita bersegera mempercepat langkah kita. Bagaimana dan apa yang didapatkan orang yang lebih awal menginjakkan kakinya di masjid untuk melaksanakan salat Jumat? Saya menyebut begitu karena bisa jadi ada orang yang sebenarnya cepat sekali datang ke masjid, tapi cepat datang ke masjid pergi tidur, atau ya ada tujuan lain pergi ke masjid. Karena kan tidak semua orang pergi ke masjid itu tujuannya bagus. Bagaimana mulianya Masjid Haram, Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi ternyata atau tidak sedikit ada orang yang datang ke dua masjid ini itu justru tujuannya tidak baik. Biasa setiap kita keluar dari Masjid Haramain itu ada orang kecopetan. Jadi ada memang orang yang berniat datang ke masjid, datang untuk mencopet, mencuri. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada. Tapi coba kita simpan sepatu yang baru itu di depan sana. Baru kemudian kita masuk salat Jumat. Mungkin sekali dua kali belum, tapi yang ketiga kalinya itu sudah banyak yang mengincar itu. Padahal sebenarnya kalau seorang pergi ke masjid itu hakikatnya atau sejatinya mereka pergi beribadah, bukan yang lain. Hadirin jamaah maghrib, orang yang melaksanakan sholat Jumat dan paling awal, paling duluan menginjakkan kakinya di masjid ternyata diberikan apresiasi oleh Allah, diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nilai salat Jumat, tapi ada reward, ada hadiah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat, ada dua hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan oleh, kalau periwayat pertama ini dari Abu Hurairah, seperti yang didengarkan oleh Abu Abdullah Al-A'az Al-Agar, annahu sami'a Abu Hurairah. Abu Abdullah Al-Agar ini mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika." Apabila hari Jumat itu telah tiba, maka di setiap pintu-pintu masjid itu di sana ada malaikat. Kalau kita di sini di Masjid Raya Makassar ini pintunya kan banyak ya. Bahkan ada pintu atas, pada pintu bawah. Ya, banyak pintunya, 1, 2, 3, woi banyak sekali, nggak bisa dihitung ini. Pas sekali pintunya. Dan di setiap pintu itu kata Rasulullah SAW, ketika hari Jumat sepertinya Allah menambahkan tugas, ada tugas ekstra ke malaikat itu. Turun di dunia, turun di bumi, pergi semua di setiap pintu-pintu masjid. Ini tentu berbeda dengan hari yang lain, karena di salat-salat yang lain itu tidak disebutkan seperti itu ya. Ini tentu keutamaan salat Jumat, sekaligus keutamaan hari Jumat.
Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di antara sekian banyak hari itu. Itulah kekalahan tanda petik Yahudi dan Nasrani. Karena sebelum Islam itu datang, sebenarnya mereka lah yang ditawari, hari apa yang Anda pilih? Ditawari hari Jumat kepada Yahudi, dia tolak, dia mengatakan hari Sabtu bagus sekali, banyak sekali keutamaan di situ. Ya sudahlah, mereka pilih hari Sabtu. Sesudah itu kemudian umat Nasrani juga diberikan pilihan yang sama. Yang mana kamu pilih, hari Ahad atau hari Jumat? Justru mereka juga memilih hari Ahad, ya, sebagai hari yang paling utama bagi mereka, Sayyidul Ayyamnya, ya. Kemudian itu jatuh kepada umat Islam karena 2 hari ini sudah dipilih, ya. Karena ada 3 hari yang diberikan pilihan oleh Allah dari 3 agama samawi yang terakhir ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi tidak ada yang pilih hari apa? Tidak ada yang pilih hari Ahad, hari Jumat. Yang mereka pilih itu adalah hari Sabtu dan hari Sabtu dan hari Ahad. Umat Islam kemudian memilih. Umat Islam kemudian memilih hari Jumat, atau dipilihkanlah hari Jumat karena tinggal satu-satunya hari yang utama. Ya, ternyata hari Jumat ini memang punya kelebihan, keutamaan. Salah satu keutamaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kalau hari Jumat itu tiba, maka kemudian seluruh pintu-pintu masjid itu dijaga oleh malaikat. Di sana disiapkan oleh Allah para malaikat itu. Apa yang mereka lakukan? Yaktubunal awwala fal awwal. Para malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, mencatat satu persatu. Siapa yang masuk ke dalam masjid, dia catat namanya. Tentu kalau kita di sini, umpamanya di sekitar Masjid Raya, itu sudah jelas siapa saja yang harus masuk di masjid ini. Ya, ataupun ada orang lain, semuanya dicatat. Mereka catat semua. Tetapi faiza jalasal imamu, tapi apabila imam itu sudah duduk, maksudnya sudah duduk di mana? Sudah duduk di atas mimbar. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan faiza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Kalau naik di atas mimbar kan dia beri salam, imam itu beri salam, kemudian langsung apa? Langsung duduk. Kemudian azan, ya. Duduk baru azan. Sekalipun ternyata ulama memang berbeda. Nanti kita lihat di sini, apakah duduk itu menjadi rukun dari salat khutbah Jumat itu atau bagaimana? Kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa apabila khatib itu sudah duduk di atas mimbar, tawaw as-suhuf, malaikat tadi yang berada di semua pintu-pintu masjid itu, dia sudah menutup buku catatannya. Tawaw as-suhuf, ya, dia tutup buku catatan. Logikanya kalau dia sudah tutup buku catatannya, artinya apa? Bahwa mereka yang datang sesudah itu, sesudah khatib duduk di atas mimbar, sepertinya dia tidak tercatat lagi. Kan disebutkan begitu, ya. Atau bisa jadi belakangan baru dicatat. Nah, biasa kita mendaftar apapun, ya, kalau kita terlambat tetap saja dicatat nama kita, tapi itu ya catatannya di luar dari catatan resmi, ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena saya pikir semua orang yang datang ke masjid kapan saja, di mana saja pasti tercatat lah. Tapi ya kalau dia nanti datang, ya ini kalau dia tidak tercatat, orang ini berarti terlambat datang. Kalau dia terlambat datang, ya konsekuensinya kepada dirinya sendiri. Kenapa mesti mereka terlambat? Jadi para malaikat tadi tutup, dia menutup lagi buku catatannya. Tawaw as-suhuf. Apa sebabnya mereka menutup buku catatannya?
Karena ada hal yang lain yang dia ingin lakukan. Seperti halnya yang dilakukan orang dalam masjid. Kalau di dalam hadis ini mereka, Nabi mengatakan waja'u yastami'una dzikr. Mereka pada berdatangan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Ya, untuk mendengarkan khutbah. Artinya apa? Hadirin jamaah maghrib, kalau kita sementara mendengarkan khutbah, itu berseliweran malaikat di situ sebenarnya. Banyak sekali malaikat di kiri kanan kita itu, yang tadi sudah mencatat siapa yang masuk. Untungnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan mata kita untuk melihat malaikat. Karena kalau tidak, jangan kita katakan, "Oh, saya juga ingin melihat malaikat deh." Nabi saja ketika dia melihat malaikat, dia langsung bisa dikatakan pingsan ya. Begitu Nabi sangat ketakutan sekali ketika dia bertemu malaikat, melihat malaikat. Saya sering mengatakan ya, di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa Nabi itu dalam hidupnya itu pernah bertemu 3 kali malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Itu 3 kali. Pertama ketika dia masih anak-anak kan, umur berapa ya, 6 atau 12 tahun itu. Sementara dia main-main oleh anak sebayanya ya, dia ditangkap oleh satu makhluk, tidak ada yang tahu, tapi temannya lihat. Itu Muhammad itu dibawa pergi, tidak tahu dibawa kemana. Ada makhluk yang bawa dia. Ternyata itulah dalam hadis itu dibawa, kemudian dibelah dadanya, dicuci isi dalamnya ini. Jangan kita bayangkan ya, gimana caranya dibedah itu kok tidak sakit. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membedahnya itu di atasnya dokter ahli. Nah, dokter ahli itu bisa jadi ada sakitnya, tapi ini Allah yang perintahkan. Karena malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah. Karena orang ini kan memang dipersiapkan menjadi nabi dan rasul. Jadi sejak kecil itu terpelihara dia. Bahkan sejak lahir itu kan Nabi sudah terpelihara. Dipelihara betul itu. Dipelihara akhlaknya, dipelihara supaya bahasanya itu santun, sopan. Itulah sebabnya Nabi kan dibawa pergi, tidak dibesarkan di Mekah. Dia dibawa pergi ke sebuah desa terpencil, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jauh itu perjalanannya, berhari-hari dengan naik onta dari kota Mekah. Ada yang menyebut sampai 1 minggu itu. Tapi kan mereka jalan kaki ya, mereka naik onta itu, dengan jalan yang luar biasa, medan yang luar biasa sulitnya. Nama kabilahnya itu namanya kabilah Bani Sa'ad. Untuk apa dibawa ke sana? Supaya akhlaknya itu tetap supaya akhlaknya itu baik, seperti akhlak yang dimiliki oleh orang-orang desa, orang kampung. Kan orang kampung itu mestinya karena tidak banyak pengaruhnya, akhlaknya itu baik. Kan yang banyak merusak kita yang dalam dunia pendidikan ya, dalam ilmu pendidikan, salah satu yang mempengaruhi seseorang itu adalah bi'ah namanya, lingkungan. Banyak anak pesantren itu dari kampung ya. Bahkan ada yang hafal Quran dari kampung, tamat dari hafalannya, dari pesantrennya tamat, luar biasa akhlaknya di sana. Tapi ketika dia ke kota, wah ini enak ya hidup seperti ini. Mereka kemudian menjadi bobrok setelah mereka kuliah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan biak, terpengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita melihat anak-anak kita berhasil, jangan sama sekali kita tinggal di daerah di mana anak kita bisa terpengaruh di situ. Bawa dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, seperti itulah Rasulullah dibawa pergi sana, jauh. Itu pun memang ini menjadi tradisi orang Arab ya. Tetapi kedua hal yang terpenting saya kira, Rasulullah dibawa ke tempat yang jauh itu supaya apa? Supaya bahasanya itu terpelihara, supaya bahasanya itu tetap fasih.
Makanya Nabi itu pernah mengatakan begini, ana afsahul Arab, saya ini adalah orang Arab yang paling fasih. Kenapa? Li'annani ana Quraisy. Kenapa? Karena saya ini orang Quraisy. Wa ini starda'tu fi Bani Sa'ad. Selain saya orang Quraisy, saya juga disusui di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah salah satu kabilah terbaik bahasa Arabnya, yang terjaga bahasa Arabnya. Dia tidak banyak dipengaruhi oleh pengaruh non-Arab. Maka kemudian bahasa Rasulullah SAW itu terbaik di antara semua orang Arab. Ya, beliau sendiri yang menyebut begitu ya. Saya ini adalah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ya. Jadi mereka, para malaikat itu datang berkumpul di sini. Wa ja'u yastami'una dzikra. Mereka datang masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Wa masalul muhajjiri kamatsalil ladzi yuhdi al-badana. Perumpamaan orang yang segera mempercepat langkahnya ke masjid, orang yang paling awal di masjid, yang tujuannya memang untuk salat Jumat, kamatsalil ladzi yuhdi al-badana, seperti orang yang berkorban seekor unta. Berkorban seekor unta. Nah, bagaimana tandanya orang yang yang orang yang paling pertama datang ke masjid? Dia datang ke masjid, mungkin dia ambil saf di depan. Kemudian yang dia lakukan itu bisa jadi kalau tidak membaca Al-Quran, bisa jadi dia berzikir ataupun dia salat terus. Kan ada juga orang yang datang masjid cepat tapi cerita dulu. Bahkan mungkin ada temannya cerita. Wah, mana? Waduh, tidak enak ini. Tidak ada teman cerita kita di masjid. Memangnya masjid itu tempat cerita? Bolehlah sedikit-sedikit bercerita, tetapi jangan kemudian menjadikan masjid ini tempat kita bercerita duniawi. Ya. Jadi harus ya seperti itulah. Mereka datang ke masjid betul-betul tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk salat Jumat, bukan yang lain. Dan ini saya kira sudah banyak yang dari kita meninggalkan itu. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi ketika salat Jumat itu, yaitu Nabi melaksanakan salat terus ya. Dia datang ke masjid, ya ini dikerjakan salat terus sampai kemudian dia naik khutbah. Itulah oleh sebagian ulama disebut sebagai salatul intizar, salat menunggu waktu. Menunggu waktu, yang penting kita salat dua rakaat terus sampai khatibnya naik. Kalau itu mungkin susah kita lakukan, ya sudahlah kita membaca mushaf, membaca ayat membaca Al-Quran. Itu mungkin hal yang lebih utama. Nah sekarang ini kan tidak ada masalah di jamaah maghrib ya, karena kita semua biasanya membawa HP yang di dalamnya itu di sana ada ayat Al-Quran kan, itu bisa kita mengaji lewat itu. Kalau dulu mungkin hanya kita membawa ada mushaf yang disiapkan. Coba kalau kita dengarkan itu hadirin jamaah maghrib di Masjid Haram, Masjid Nabawi ya, kalau kita masuk di dalam itu bergemuruh kan kedengaran itu orang membaca. Itu artinya apa? Bahwa kita yang masuk ke situ memang orang-orang sadar semua itu. Mereka memang mau beribadah. Sekalipun ada juga 1-2 orang itu yang tidak seperti yang lain ya. Ada yang hanya tinggal diam saja. Kita mau menyebutnya dia berzikir kayaknya juga tidak. Tapi ada juga yang memang datang tidur. Apalagi di sana fasilitas tidur itu kan ada ya. Ada itu yang biasa dipakai tidur kayak selimut. Seperti apa ya? Seperti pembungkus mayat ya. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya menutup itu, seperti betul mayat itu. Dia tarik dari dalam mungkin ya. Ada orang di dalamnya tidur. Nah, lebih parah lagi kalau tiba waktu salat langsung saja bangun, tidak pergi berwudu. Ya.
Jadi orang yang paling pertama datang ke masjid untuk salat Jumat itu seperti dia berkorban seekor unta, tsumma kalladzi yudi baqarah. Kemudian yang berikutnya yang datang itu ya dari unta turun menjadi sapi. Tsumma kalladzi yudi al-kabash. Kemudian dari sapi yang datang kemudian lagi ya turun dari sapi menjadi kibas. Ya, semacam biri-biri ya. Ada dalam riwayat yang lain menyebut ganam, karena itu satu harga itu. Tsumma kalladzi yuhdi ad-dajaja. Dari biri-biri ataupun ganam itu, kambing turun jadi dajaja. Turun jadi ayam. Tsumma kalladzi yuhdi al-bayda. Dari ayam turun jadi telur. Artinya apa, hadirin? Semakin cepat kita ke masjid itu pahalanya semakin besar. Pahalanya seperti apa? Ya seperti berkorban seekor unta, berkorban seekor sapi dan seterusnya. Karena kalau kita berkorban sebenarnya kan kita bersedekah, seperti kita bersedekah ya. Alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan di samping pahala sholat Jumat kita, ada juga pahala tambahan yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini hampir sama sih sebenarnya. Ini tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qala ala kulli babim min abwabil masjidi malak. Di setiap pintu-pintu masjid itu ada satu malaikat. Yaktubul awwal fal awwal. Dia mencatat satu persatu. Kemudian masalul jazura thumma nazzalahum hatta saggara ila masalil bayda. Dia memberikan tadi perumpamaan ya, dari tinggi sampai dari besar kemudian sampai kecil itu. Dari dari unta sampai ke al-bayda tadi. Ya. Jadi ada peringkat-peringkatnya kata periwayat hadis ini. Tapi fa iza jalasal imam tuyatis suhuf. Kalau imam itu sudah duduk di atas mimbar, suhuf itu kemudian dia tertutup. Wa hadaru az-zikr, dan mereka hadir. Jadi bahasanya beda tapi maknanya sama. Mereka hadir mendengarkan khutbah. Itu dua hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi kemudian memberi penjelasan hadis ini, bahwa ada hadis ini sebenarnya ada hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ya, umpamanya gini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan lau ya'lamuna ma fit tahjir. Sekiranya mereka faham, mereka tahu pahala yang didapatkan orang yang bersegera melaksanakan salat Jumat, atau bahkan seluruh waktu salat, bukan hanya salat Jumat, lastabaku ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk segera datang ke masjid. Kalau saya sih mengatakan kita semua sebenarnya faham itu. Bahkan di riwayat yang lain, sekiranya kalian tahu bagaimana keutamaan saf-saf awal ya, yang tentu didapati oleh orang yang bersegera datang ke masjid, maka pasti kalian senantiasa melakukan undian. Kalau kita coba lihat kita ya di Sulawesi Selatan ya, dan pada umumnya di Indonesia, ada orang yang terlambat datang ke masjid di belakang, dia cari tempat paling depan. Itu benar itu sebenarnya, karena dia mau mencari tempat yang paling depan. Tapi yang aneh itu dia terlambat datang tapi dia duduk agak di belakang. Sehingga kalau ada orang yang terlambat datang di depan, itu masih ada kosong di depan. Mestinya tidak begitu kan? Harusnya dia yang pertama menduduki tempat saf yang di depan. Kenapa? Karena saf-saf di depan itu yang paling utama. Itulah sebenarnya menandakan bahwa Islam itu tidak ada tidak ada perbedaan antara siapa saja. Tidak ada perbedaan. Apakah dia orang putih, orang hitam,
orang merdeka, orang budak. Kalau dia pertama datang, silahkan tempati di situ. Karena la farqa li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara orang Indonesia dan non-Indonesia, sama saja. Yang membedakannya cuma satu, itu adalah tingkat ketakwaan seseorang. Ya, tingkat ketakwaan. Siapa yang datang itu yang menempati saf-saf awal. Ya, kecuali mungkin di belakangnya imam itu ya. Karena di belakang imam itu, sekalipun itu tidak disebutkan dalam hadis, cuma ini dijelaskan oleh ulama kita. Yang sebaiknya yang ada di belakang imam itu adalah mereka yang bisa menggantikan posisi imam ketika imam itu berhalangan tetap, tidak bisa lagi melanjutkan kepemimpinannya sebagai imam. Ya, dia bisa diganti, ada orang yang ada di belakangnya. Katakanlah apa ya, seperti tiba-tiba dia terjatuh, sementara imam dia terjatuh. Apakah kita bubar semua salat? Tidak. Yang menggantikan posisi imam itu adalah sebaiknya orang yang ada di belakang. Orang yang ada di belakang. Tentu orang yang ada di belakang imam. Itu pernah beredar di YouTube ya. Ada salah satu imam saya nggak tahu yang jelasnya orang Arab itu. Dia imam, kemudian dia membaca surah, dia tidak bisa lanjutkan karena batuk terus. Sudah lagi baca moresi sampai tidak bisa lanjut. Karena sama-sama faham, imamnya faham, yang ada di belakangnya juga faham, maka kemudian dia mundur itu. Dia mundur, orang yang ada di situ kemudian langsung maju. Dan yang lebih hebat lagi karena dia langsung melanjutkan bacaannya imam. Kalau kita di sini pusing mungkin ya, kalau pemain Ustaz Syahrir yang jadi imam atau Sayyid Malik yang jadi imam, kurang besar nak baca. Kalau istilah orang Bugis itu kurang lopoh. Jus tinggi yang dia baca, kita bingung itu. Yang sampai baca Al-Baqarah ini terus kita kembali ke Inna Ataina saja. Yang penting baca. Bisa jadi begitu, kenapa? Itu hadirin jamaah ya. Jadi inilah pentingnya sebenarnya kita faham itu. Bukan hanya kita faham ya, kita mengaplikasikan itu. Kemudian hadirin jamaah, di hadis yang lain kan disebutkan itu Faiza jalasal imam tahu as-suhuf. Ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan, suhufnya itu. Ya. Dan di hadis yang lain ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ini. Dan ini ada kemiripan hadisnya. Nabi mengatakan maniktasala yaumal jum'ah. Siapa yang siapa yang mandi dari rumahnya pada hari Jumat, sumaraha, kemudian dia pergi bersegera ke masjid salat Jumat, faka'annama qarraba badan, itu sama saja, maka sepertinya dia berkorban seekor unta. Fa idza kharaja al-imam muhadaratil malaika, apabila imam itu sudah datang, maka para malaikat, apabila imam itu sudah naik ke atas mimbar, yahduruna wala hadaratil malaika yastami'una dzikr, maka para malaikat itu kemudian hadir juga. Mereka masuk semua ke masjid, tidak lagi di pintu. Untuk apa? Yastami'una dzikr, untuk mendengarkan khutbah. Nah, dari beberapa hadis ini atau dari dua hadis ini, apakah bertentangan antara satu dengan yang lain? Inilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wala tu'aridu bainahuma. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, satu yang tidak menyebutkan mandi dari rumah, satu yang menyebutkan mandi. Apakah hadis ini bertentangan? Kata Al-Imam An-Nawawi, la tu'aridu bainahuma. Dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan.
tidak bertolak belakang. Bal zahirul haditsain ay anna bi khurujil imam yahduruna wala yatwauna suhuf. Ya. Tetapi dari teks hadis ini sebenarnya, dua hadis ini ya, bahwa ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, mereka kemudian pada berdatangan. Ya. Mereka pada berdatangan wala yatwauna suhuf. Dan pada saat mereka baru imamnya datang, bisa jadi imamnya terlambat, dia datang ke masjid, bukan langsung ditutup itu catatan. Itu belum ditutup catatannya. Kapan catatan malaikat itu ditutup? Faiza jalasa 'alal mimbar, ketika khatib itu sudah naik di atas mimbar berkhutbah, tawauha, baru mereka menutup buku catatan. Itu yang pertama. Jadi kedua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan ya, bahkan saling melengkapi. Yang kedua, wa fihi istihbabul julus lil khutbah awwala su'udihi hatta yu'adzinul mu'adzin. Di sini juga bisa difahami bahwa di khatib itu disunatkan untuk duduk. Ketika dia sudah naik di atas mimbar, dia Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia duduk hatta yu'adzinul mu'adzin, sampai muadzin itu selesai mengumandangkan azan. Wa huwa mustahabun inda Syafi'i wa Malik wal jumhur. Oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, jumhur ulama mengatakan itu sangat disunahkan itu. Imamnya duduk, sudah memberi salam, azan, imamnya disunahkan itu duduk. Tapi apakah boleh tidak duduk? Atau pertanyaan lain, pernah nggak kita lihat ada khatib tidak duduk nanti salat Jumat? Mungkin semua mengatakan tidak pernah. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bisa muncul yang mungkin ya secara fikih itu boleh, tapi kita tidak pernah melihatnya. Umpamanya tiba-tiba ada imam yang beri salam, yang salam terakhir itu, kemudian salamnya dari kiri ke kanan. Wah, ini aneh ini, tidak sah salatnya nih. Apakah itu pernah nggak kita melihat seperti itu? Saya kira semua mengatakan tidak pernah saya melihat seperti itu. Sekalipun sebenarnya boleh. Seperti halnya ketika saya sebutkan tadi, seperti halnya ketika ada imam, ada khatib yang tiba-tiba tidak duduk ya, yang mengatakan itu mustahab, sangat baik, disunnahkan itu Imam Syafi'i, Imam Maliki dan jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah dan juga ada pandangan Malik mengatakan fi riwayatin anhu la yustahabu, itu tidak sunnat, itu boleh tidak duduk, boleh tidak duduk. Wa dalilul jumhur hadzal hadis, tentu dalil dari jumhur ulama Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama tadi, dalilnya berdasarkan hadis ini tadi yang mengatakan apabila khatib itu sudah naik di atas mimbar, sudah duduk di atas mimbar, jelas dia duduk. Ya, Nabi menyebut begitu, berarti dia harus duduk. Tentu juga ada beberapa hadis-hadis yang lain. Wa dalilu ala annahu laisa biwajib, sementara dalil yang mengatakan itu tidak wajib, menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi, annahu laisa minal khutbah, itu sebenarnya bukan khutbah Jumat itu. Kalau ceramah biasa tak, ceramah apapun itu selain khutbah Jumat kan bisa tidak duduk gitu. Dan memang tidak duduk. Kita memberi salam langsung apa? Langsung ceramah. Tapi khutbah Jumat habis salam duduk dulu. Makanya disebut dalam hadis faiza sa'idal khatib faiza jalasal imamu 'alal mimbar. Kalau imam itu sudah naik duduk di atas mimbar. Sayang ini Ustaz Sambo tidak dilihat imamnya duduk ya, karena tangganya ini samping tertutup. Kalau mimbarnya Nabi kan tidak begini ya.
Sekalipun tangganya sama tangganya, karena 3 anak tangganya ya. 1, 2, 3. Katakanlah anak tangga juga itu. Karena kalau kita lihat mimbarnya Nabi kan terbuka dari depan. Terbuka dari depan. Jadi dilihat itu imamnya duduk. Jadi mimbar kita ini mimbar model baru nih. Ini juga yang saya jadikan contoh, karena saya juga beli seperti ini Pak Ambo. Saya simpan di kampus itu. Masjid kampus ini, karena saya contoh ini. Ya, saya contoh persis sama. Ya, harganya juga sama. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Sama-sama harganya. Ya, itu. Ya, maksudnya apa? Bahwa sepertinya Imam An-Nawawi mengatakan orang yang berpendapat bahwa tidak perlu duduk itu pendapat yang salah itu. Sekalipun dia tidak mengatakan salah. Dia mengatakan yang tidak duduk itu adalah hanya salat apa? Itu khutbah biasa bukan apa? Bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu wajib hukumnya duduk. Itulah mungkin sebabnya tidak pernah kita melihat ya ada orang yang seperti itu. Karena memang tidak khutbah Jumat bukan biasanya, memang itu menjadi kewajiban bagi orang yang khutbah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu fadli tahjiri yaumal jumu'ah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwala fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawassuhuf wa ja'u yastami'una dzikra wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi al-badana thumma kalladzi yuhdi baqarah thumma kalladzi yuhdi al-kabash thumma kalladzi yuhdi ad-dajajah thumma kalladzi yuhdi al-baydah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan bahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Fadli Tahjir Yaumal Jumu'ah, yaitu kelebihan atau keutamaan orang yang bersegera melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, Yaumal Jumu'ah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya menyebutkan hadis yang terkait dengan persoalan ini, yang terkait dengan kelebihan ataupun keutamaan orang yang cepat melaksanakan sholat Jumat atau cepat pergi melaksanakan sholat Jumat. Ya, memang tujuannya tentu sholat Jumat, bukan tujuan yang lain.
Dan saya kira persoalan ini sudah kita faham semua. Yang belum kita lakukan adalah pada umumnya kita belum mengaplikasikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena sebenarnya dalam ajaran agama itu yang paling sulit itu adalah aplikasi dari sabda Rasul. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu memang hal yang sulit. Tapi kalau dari segi teori hadis Nabi, saya kira kita faham itu. Ayat yang saya bacakan pada pengantar yang saya sampaikan tadi itu sangat jelas bahwa sebagai umat Islam kita diminta untuk mempersegera langkah kita untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Jangan nanti ketika iqamah baru kemudian kita bersegera mempercepat langkah kita. Bagaimana dan apa yang didapatkan orang yang lebih awal menginjakkan kakinya di masjid untuk melaksanakan salat Jumat? Saya menyebut begitu karena bisa jadi ada orang yang sebenarnya cepat sekali datang ke masjid, tapi cepat datang ke masjid pergi tidur, atau ya ada tujuan lain pergi ke masjid. Karena kan tidak semua orang pergi ke masjid itu tujuannya bagus. Bagaimana mulianya Masjid Haram, Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi ternyata atau tidak sedikit ada orang yang datang ke dua masjid ini itu justru tujuannya tidak baik. Biasa setiap kita keluar dari Masjid Haramain itu ada orang kecopetan. Jadi ada memang orang yang berniat datang ke masjid, datang untuk mencopet, mencuri. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada. Tapi coba kita simpan sepatu yang baru itu di depan sana. Baru kemudian kita masuk salat Jumat. Mungkin sekali dua kali belum, tapi yang ketiga kalinya itu sudah banyak yang mengincar itu. Padahal sebenarnya kalau seorang pergi ke masjid itu hakikatnya atau sejatinya mereka pergi beribadah, bukan yang lain. Hadirin jamaah maghrib, orang yang melaksanakan sholat Jumat dan paling awal, paling duluan menginjakkan kakinya di masjid ternyata diberikan apresiasi oleh Allah, diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nilai sholat Jumat, tapi ada reward, ada hadiah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat, ada dua hadis yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan oleh, kalau periwayat pertama ini dari Abu Hurairah, seperti yang didengarkan oleh Abu Abdullah Al-A'az Al-Agar, annahu sami'a Abu Hurairah. Abu Abdullah Al-Agar ini mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah. Yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika." Apabila hari Jumat itu telah tiba, maka di setiap pintu-pintu masjid itu di sana ada malaikat. Kalau kita di sini di Masjid Raya Makassar ini pintunya kan banyak ya. Bahkan ada pintu atas, ada pintu bawah.
Ya, banyak pintunya, 1, 2, 3, woi banyak sekali, nggak bisa dihitung ini. Pas sekali pintunya. Dan di setiap pintu itu kata Rasulullah SAW, ketika hari Jumat, sepertinya Allah menambahkan tugas. Ada tugas ekstra ke malaikat itu. Turun di dunia, turun di bumi, pergi semua di setiap pintu-pintu masjid. Ini tentu berbeda dengan hari yang lain, karena di salat-salat yang lain itu tidak disebutkan seperti itu ya. Ini tentu keutamaan salat Jumat, sekaligus keutamaan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di antara sekian banyak hari itu. Itulah kekalahan tanda petik Yahudi dan Nasrani. Karena sebelum Islam itu datang, sebenarnya mereka lah yang ditawari, hari apa yang Anda pilih. Ditawari hari Jumat kepada Yahudi, dia tolak, dia mengatakan hari Sabtu bagus sekali, banyak sekali keutamaan di situ. Ya sudahlah, mereka pilih hari Sabtu. Sesudah itu kemudian umat Nasrani juga diberikan pilihan yang sama. Yang mana kamu pilih, hari Ahad atau hari Jumat? Justru mereka juga memilih hari Ahad, ya, sebagai hari yang paling utama bagi mereka, Sayyidul Ayyamnya ya. Kemudian itu jatuh kepada umat Islam, karena 2 hari ini sudah dipilih ya. Karena ada 3 hari yang diberikan pilihan oleh Allah dari 3 agama samawi yang terakhir ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Tapi tidak ada yang pilih hari apa? Tidak ada yang pilih hari Ahad, hari Jumat. Yang mereka pilih itu adalah hari Sabtu dan hari Sabtu dan hari Ahad. Umat Islam kemudian memilih. Umat Islam kemudian memilih hari Jumat, atau dipilihkanlah hari Jumat karena tinggal satu-satunya hari yang utama. Ya, ternyata hari Jumat ini memang punya kelebihan, keutamaan. Salah satu keutamaannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kalau hari Jumat itu tiba, maka kemudian seluruh pintu-pintu masjid itu dijaga oleh malaikat. Di sana disiapkan oleh Allah para malaikat itu. Apa yang mereka lakukan? Yaktubunal awwala fal awwal. Para malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, mencatat satu persatu. Siapa yang masuk ke dalam masjid, dia catat namanya. Tentu kalau kita di sini umpamanya di sekitar Masjid Raya, itu sudah jelas siapa saja yang harus masuk di masjid ini. Ya, ataupun ada orang lain, semuanya dicatat. Mereka catat semua. Tetapi faiza jalasal imamu, tapi apabila imam itu sudah duduk, maksudnya sudah duduk di mana? Sudah duduk di atas mimbar. Makanya dalam hadis lain itu dikatakan faiza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Kalau naik di atas mimbar kan dia beri salam, imam itu beri salam, kemudian langsung apa? Langsung duduk. Kemudian azan ya. Duduk baru azan. Sekalipun ternyata ulama memang berbeda. Nanti kita lihat di sini, apakah duduk itu menjadi rukun dari salat khutbah Jumat itu atau bagaimana? Kalau dalam hadis ini dikatakan bahwa apabila khatib itu sudah duduk di atas mimbar, tawau as-suhuf, malaikat tadi yang berada di semua pintu-pintu masjid itu, dia sudah menutup buku catatannya. Tawau as-suhuf, ya, dia tutup buku catatan. Logikanya kalau dia sudah tutup buku catatannya, artinya apa? Bahwa mereka yang datang sesudah itu, sesudah khatib duduk di atas mimbar, sepertinya dia tidak tercatat lagi. Kan disebutkan begitu ya. Atau bisa jadi belakangan baru dicatat. Biasa kita mendaftar apapun ya, kalau kita terlambat
Tetap saja dicatat nama kita, tapi itu ya catatannya di luar dari catatan resmi ya. Bisa jadi seperti itu. Karena saya pikir semua orang yang datang ke masjid kapan saja, di mana saja pasti tercatat lah. Tapi ya kalau dia nanti datang ya ini, kalau dia tidak tercatat, orang ini berarti terlambat datang. Kalau dia terlambat datang ya konsekuensinya kepada dirinya sendiri. Kenapa mesti mereka terlambat? Jadi para malaikat tadi tutup, dia menutup lagi buku catatannya. Tawau as-suhuf. Apa sebabnya mereka menutup buku catatannya? Karena ada hal yang lain yang dia ingin lakukan. Seperti halnya yang dilakukan orang dalam masjid. Kalau di dalam hadis ini mereka, Nabi mengatakan waja'u yastami'una dzikr. Mereka pada berdatangan masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Ya, untuk mendengarkan khutbah. Artinya apa? Hadirin jamaah maghrib, kalau kita sementara mendengarkan khutbah, itu berseleweran malaikat di situ sebenarnya. Banyak sekali malaikat di kiri kanan kita itu, yang tadi sudah mencatat siapa yang masuk. Untungnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan mata kita untuk melihat malaikat. Karena kalau tidak, jangan kita katakan, "Oh, saya juga ingin melihat malaikat deh." Nabi saja ketika dia melihat malaikat, dia langsung ya bisa dikatakan pingsan ya. Begitu Nabi sangat ketakutan sekali ketika dia bertemu malaikat, melihat malaikat. Saya sering mengatakan ya di tempat ini, saya pernah mengatakan bahwa Nabi itu dalam hidupnya itu pernah bertemu 3 kali malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya. Itu 3 kali. Pertama ketika dia masih anak-anak kan, umur berapa ya, 6 atau 12 tahun itu. Sementara dia main-main oleh anak sebayanya ya, dia ditangkap oleh satu makhluk, tidak ada yang tahu, tapi temannya lihat. Itu Muhammad itu dibawa pergi, tidak tahu dibawa kemana. Ada makhluk yang bawa dia. Ternyata itulah dalam hadis itu dibawa, kemudian dibelah dadanya, dicuci isi dalamnya ini. Jangan kita bayangkan ya gimana caranya dibedah itu, kok tidak sakit? Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membedahnya itu di atasnya dokter ahli. Nah, dokter ahli itu bisa jadi ada apanya ya, ada sakitnya, tapi ini Allah yang perintahkan. Karena malaikat itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah. Karena orang ini kan memang dipersiapkan menjadi nabi dan rasul. Jadi sejak kecil itu terpelihara dia. Bahkan sejak lahir itu kan nabi sudah terpelihara. Dipelihara betul itu. Dipelihara akhlaknya, dipelihara supaya bahasanya itu santun, sopan. Itulah sebabnya Nabi kan dibawa pergi, tidak dibesarkan di Mekah. Dia dibawa pergi ke sebuah desa terpencil, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jauh itu, perjalanannya berhari-hari dengan naik onta dari kota Mekah. Ada yang menyebut sampai 1 minggu itu. Tapi kan mereka jalan kaki ya, mereka naik onta itu, dengan jalan yang luar biasa, medan yang luar biasa sulitnya. Nama kabilahnya itu namanya kabilah Bani Sa'ad. Untuk apa dibawa ke sana? Supaya akhlaknya itu tetap supaya akhlaknya itu baik, seperti akhlak yang dimiliki oleh orang-orang desa, orang kampung. Kan orang kampung itu mestinya karena tidak banyak pengaruhnya, akhlaknya itu baik. Yang banyak merusak kita yang dalam dunia pendidikan ya, dalam ilmu pendidikan, salah satu yang mempengaruhi seseorang itu adalah bi'ah namanya, lingkungan. Banyak anak pesantren itu dari kampung ya. Bahkan ada yang hafal Quran dari kampung, tamat dari hafalannya, dari pesantrennya tamat, luar biasa akhlaknya di sana. Tapi ketika dia ke kota, wah ini enak ya hidup seperti ini. Mereka kemudian menjadi bobrok setelah mereka kuliah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan biak, terpengaruh lingkungan.
Dan di lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita melihat anak-anak kita berhasil, jangan sama sekali kita tinggal di daerah di mana anak kita bisa terpengaruh di situ. Bawa dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, seperti itulah Rasulullah dibawa pergi sana, jauh. Itu pun memang ini menjadi tradisi orang Arab ya. Tetapi kedua hal yang terpenting saya kira Rasulullah dibawa ke tempat yang jauh itu supaya apa? Supaya bahasanya itu terpelihara. Supaya bahasanya itu tetap fasih. Makanya Nabi itu pernah mengatakan begini, ana afsahul Arab. Saya ini adalah orang Arab yang paling fasih. Kenapa? Li'annani ana Quraisy. Kenapa? Karena saya ini orang Quraisy. Wa ini starbatu fi Bani Sa'ad. Selain saya orang Quraisy, saya juga disusui di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah salah satu kabilah terbaik bahasa Arabnya, yang terjaga bahasa Arabnya. Dia tidak banyak dipengaruhi oleh pengaruh non-Arab. Maka kemudian bahasa Rasulullah SAW itu terbaik di antara semua orang Arab. Ya, beliau sendiri yang menyebut begitu ya. Saya ini adalah yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Ya. Jadi para malaikat itu datang berkumpul di sini. Wa ja'u yastami'una dzikra. Mereka datang masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah. Wa masalul muhajiri kamasalil ladzi yuhdi al-badana. Perumpamaan orang yang segera mempercepat langkahnya ke masjid, orang yang paling awal di masjid, yang tujuannya memang untuk salat Jumat, kamasalil ladzi yuhdi al-badana, seperti orang yang berkorban seekor unta. Berkorban seekor unta. Nah, bagaimana tandanya orang yang orang yang paling pertama datang ke masjid? Dia datang ke masjid, mungkin dia ambil saf di depan. Kemudian yang dia lakukan itu bisa jadi kalau tidak membaca Al-Quran, bisa jadi dia bersikir ataupun dia salat terus. Kan ada juga orang yang datang ke masjid cepat tapi cerita dulu. Bahkan mungkin ada temannya cerita. Wah, mana? Waduh, tidak enak ini. Tidak ada teman cerita kita di masjid. Memangnya masjid itu tempat cerita? Bolehlah sedikit-sedikit bercerita, tetapi jangan kemudian menjadikan masjid ini tempat kita bercerita duniawi. Ya. Jadi harus ya seperti itulah. Mereka datang ke masjid betul-betul tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk salat Jumat, bukan yang lain. Dan ini saya kira sudah banyak yang dari kita meninggalkan itu. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi ketika sholat Jumat itu, yaitu Nabi melaksanakan sholat terus ya. Dia datang ke masjid, ya yang dikerjakan sholat terus sampai kemudian dia naik khutbah. Itulah oleh sebagian ulama disebut sebagai sholatul intizar, salat menunggu waktu. Menunggu waktu, yang penting kita sholat dua rakaat terus sampai khatibnya naik. Kalau itu mungkin susah kita lakukan, ya sudahlah kita membaca mushaf, membaca ayat membaca Al-Quran. Itu mungkin hal yang lebih utama. Nah sekarang ini kan tidak ada masalah di jamaah maghrib ya, karena kita semua biasanya membawa HP yang di dalamnya itu di sana ada ayat Al-Quran kan, itu bisa kita mengaji lewat itu. Kalau dulu mungkin hanya kita bawa membawa ada mushaf yang disiapkan. Coba kalau kita dengarkan itu hadirin jamaah maghrib di Masjid Haram, Masjid Nabawi ya, kalau kita masuk di dalam itu bergemuruh kan kedengaran itu orang membaca. Itu artinya apa? Bahwa kita yang masuk ke situ memang orang-orang sadar semua itu. Mereka memang mau beribadah. Sekalipun ada juga 1-2 orang itu yang tidak seperti yang lain ya.
Ada yang hanya tinggal diam saja. Kita mau menyebutnya dia berzikir kayaknya juga tidak. Tapi ada juga yang memang datang tidur. Apalagi di sana fasilitas tidur itu kan ada ya. Ada yang biasa dipakai tidur kayak selimut. Seperti apa ya? Seperti pembungkus mayat ya. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya menutup itu, seperti betul mayat itu. Dia tarik dari dalam mungkin ya. Ada orang di dalamnya tidur. Nah, lebih parah lagi kalau tiba waktu salat langsung saya bangun, tidak pergi berwudu. Ya. Jadi orang yang paling pertama datang ke masjid untuk salat Jumat itu seperti dia berkorban seekor unta, sumakal ladzi yudi baqarah. Kemudian yang berikutnya yang datang itu ya dari unta turun menjadi sapi. Sumakal ladzi yudi al-kabash. Kemudian dari sapi yang datang kemudian lagi ya turun dari sapi menjadi kibas. Ya, semacam biri-biri ya. Ada dalam riwayat yang lain menyebut ganam, karena itu satu harga itu. Sumakal ladzi yuhdi ad-dajaja. Dari biri-biri ataupun ganam itu, kambing turun jadi dajaja. Turun jadi ayam. Sumakal ladzi yuhdi al-bayda. Dari ayam turun jadi telur. Artinya apa, hadirin? Semakin cepat kita ke masjid itu pahalanya semakin besar. Pahalanya seperti apa ya? Seperti berkorban seekor unta, berkorban seekor sapi dan seterusnya. Karena kalau kita berkorban sebenarnya kan kita bersedekah, seperti kita bersedekah ya. Alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan. Di samping pahala sholat Jumat kita, ada juga pahala tambahan yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini hampir sama sih sebenarnya. Ini tetap dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qaal ala kulli babim min abwabil masjidi malak. Di setiap pintu-pintu masjid itu ada satu malaikat. Yaktubul awwala fal awwal. Dia mencatat satu persatu. Kemudian masalul jazura thumma nazzalahum hatta saggara ila masalil bayda. Dia memberikan tadi perumpamaan ya, dari tinggi sampai dari besar kemudian sampai kecil itu. Dari dari unta sampai ke al-bayda tadi. Ya. Jadi ada peringkat-peringkatnya kata periwayat hadis ini. Tapi fa iza jalasal imam tuyatis suhuf. Kalau imam itu sudah duduk di atas mimbar, suhuf itu kemudian dia tertutup. Wa hadaru az-zikr, dan mereka hadir. Jadi bahasanya beda tapi maknanya sama. Mereka hadir mendengarkan khutbah. Itu dua hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi kemudian memberi penjelasan hadis ini, bahwa ada hadis ini sebenarnya ada hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ya, pamannya gini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan lau ya'lamuna ma fit tahjir. Sekiranya mereka faham, mereka tahu pahala yang didapatkan orang yang bersegera melaksanakan salat Jumat, atau bahkan seluruh waktu salat, bukan hanya salat Jumat, lastabaku ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk segera datang ke masjid. Kalau saya sih mengatakan kita semua sebenarnya faham itu. Bahkan di riwayat yang lain, sekiranya kalian tahu bagaimana keutamaan saf-saf awal ya, yang tentu didapati oleh orang yang bersegera datang ke masjid, maka pasti kalian senantiasa melakukan undian. Kalau kita coba lihat kita ya di Sulawesi Selatan ya, dan pada umumnya di Indonesia, ada orang yang terlambat datang ke masjid di belakang, dia cari tempat paling depan. Itu benar itu sebenarnya.
karena dia mau mencari tempat yang paling depan. Tapi yang aneh itu dia terlambat datang, tapi dia duduk agak di belakang. Sehingga kalau ada orang yang terlambat datang, di depan, itu masih ada kosong di depan. Mestinya tidak begitu kan? Harusnya dia yang pertama menduduki tempat saf yang di depan. Kenapa? Karena saf-saf di depan itu yang paling utama. Itulah sebenarnya menandakan bahwa Islam itu tidak ada tidak ada perbedaan antara siapa saja. Tidak ada perbedaan. Apakah dia orang putih, orang hitam, orang merdeka, orang Buddha. Kalau dia pertama datang, silahkan tempati di situ. Karena la farqa li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara orang Indonesia dan non-Indonesia, sama saja. Yang membedakannya cuma satu, itu adalah tingkat ketakwaan seseorang. Ya, tingkat ketakwaan. Siapa yang datang itu yang menempati saf-saf awal. Ya, kecuali mungkin di belakangnya imam itu ya. Karena di belakang imam itu sekalipun itu tidak disebutkan dalam hadis. Cuma ini dijelaskan oleh ulama kita. Yang sebaiknya yang ada di belakang imam itu adalah mereka yang bisa menggantikan posisi imam ketika imam itu berhalangan tetap. Tidak bisa lagi melanjutkan kepemimpinannya sebagai imam. Ya, dia bisa diganti, ada orang yang ada di belakangnya. Katakanlah seperti tiba-tiba dia terjatuh, sementara imam dia terjatuh. Apakah kita bubar semua salat? Tidak. Yang menggantikan posisi imam itu adalah sebaiknya orang yang ada di belakang. Orang yang ada di belakang. Tentu orang yang ada di belakang imam. Itu pernah beredar di YouTube ya. Ada salah satu imam saya nggak tahu yang jelasnya orang Arab itu. Dia imam, kemudian dia membaca surah, dia tidak bisa lanjutkan karena batuk terus. Sudah lagi baca moresi sampai tidak bisa lanjut. Karena sama-sama faham, imamnya faham, yang ada di belakangnya juga faham, maka kemudian dia mundur itu. Dia mundur, orang yang ada di situ kemudian langsung maju. Dan yang lebih hebat lagi karena dia langsung melanjutkan bacaannya imam. Kalau kita di sini pusing mungkin ya, kalau pemain Ustaz Syahrir yang jadi imam atau Sayyid Malik yang jadi imam, kurang besar nak baca. Kalau istilah orang Bugis itu kurang lopoh. Jus tinggi yang dia baca, kita bingung itu. Yang sampai baca Al-Baqarah ini terus kita kembali ke Inna Ataina saja. Yang penting baca. Bisa jadi begitu. Kenapa? Itu hadirin jamaah ya. Jadi inilah pentingnya sebenarnya kita faham itu. Bukan hanya kita faham ya, kita mengaplikasikan itu. Kemudian hadirin jamaah, di hadis yang lain kan disebutkan itu Faiza jalasal imam tahu as-suhuf. Ketika imam itu sudah duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan, suhufnya itu. Ya. Dan di hadis yang lain ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ini. Dan ini ada kemiripan hadisnya. Nabi mengatakan maniktasala yaumal jum'ah, siapa yang siapa yang mandi dari rumahnya pada hari Jumat, sumaraha, kemudian dia pergi bersegera ke masjid salat Jumat, faka'annama qarraba badan, itu sama saja, maka sepertinya dia berkorban seekor unta. Fa idza kharajal imam muhadaratil malaika, apabila imam itu sudah datang, maka para malaikat, apabila imam itu sudah naik ke atas mimbar, yahduruna wala hadaratil malaika yastami'una dzikr, maka para malaikat itu kemudian hadir juga.
Mereka masuk semua ke masjid, tidak lagi di pintu. Untuk apa? Yastami'una dzikr, untuk mendengarkan khutbah. Nah, dari beberapa hadis ini atau dari dua hadis ini, apakah bertentangan antara satu dengan yang lain? Inilah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wala tu'aridu bainahuma. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, satu yang tidak menyebutkan mandi dari rumah, satu yang menyebutkan mandi. Apakah hadis ini bertentangan? Kata Al-Imam An-Nawawi, la tu'aridu bainahuma. Dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan, tidak bertolak belakang. Bal zahirul haditsain ay anna bi khurujil imam yahduruna wala yatwauna as-suhuf. Ya. Tetapi dari teks hadis ini sebenarnya, dua hadis ini ya, bahwa ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, mereka kemudian pada berdatangan. Ya. Mereka pada berdatangan wala yatwauna as-suhuf. Dan pada saat mereka baru imamnya datang, bisa jadi imamnya terlambat, dia datang ke masjid, bukan langsung ditutup itu catatan. Itu belum ditutup catatannya. Kapan catatan malaikat itu ditutup? Faiza jalasa 'alal mimbar, ketika khatib itu sudah naik di atas mimbar berkhutbah, tawauha, baru mereka menutup buku catatan. Itu yang pertama. Jadi kedua hadis ini sebenarnya tidak bertentangan ya, bahkan saling melengkapi. Yang kedua, wa fihi istihbabul julus lil khutbah awwala su'udihi hatta yu'adzinul mu'adzin. Di sini juga bisa difahami bahwa di khatib itu disunatkan untuk duduk. Ketika dia sudah naik di atas mimbar, dia Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia duduk hatta yu'adzinul mu'adzin, sampai muadzin itu selesai mengumandangkan azan. Wa huwa mustahabun inda Syafi'i wa Malik wal jumhur. Oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, jumhur ulama mengatakan itu sangat disunahkan itu. Imamnya duduk, sudah memberi salam, azan, imamnya disunahkan itu duduk. Tapi apakah boleh tidak duduk? Atau pertanyaan lain, pernah nggak kita lihat ada khatib tidak duduk ketika salat Jumat? Mungkin semua mengatakan tidak pernah. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bisa muncul yang mungkin ya secara fikih itu boleh, tapi kita tidak pernah melihatnya. Umpamanya tiba-tiba ada imam yang beri salam, yang salam terakhir itu, kemudian salamnya dari kiri ke kanan. Wah, ini aneh ini, tidak sah salatnya nih. Apakah itu pernah nggak kita melihat seperti itu? Saya kira semua mengatakan tidak pernah saya melihat seperti itu. Sekalipun sebenarnya boleh. Seperti halnya ketika saya sebutkan tadi, seperti halnya ketika ada imam, ada khatib yang tiba-tiba tidak duduk ya, yang mengatakan itu mustahab, sangat baik, disunnahkan itu Imam Syafi'i, Imam Maliki dan jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah dan juga ada pandangan Malik mengatakan fi riwayatin anhu la yustahabu, itu tidak sunnat, itu boleh tidak duduk, boleh tidak duduk. Wa dalilul jumhur hadzal hadis, tentu dalil dari jumhur ulama Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama tadi, dalilnya berdasarkan hadis ini tadi yang mengatakan apabila khatib itu sudah naik di atas mimbar, sudah duduk di atas mimbar, jelas dia duduk. Ya, Nabi menyebut begitu, berarti dia harus duduk. Tentu juga ada beberapa hadis-hadis yang lain. Wa dalilu ala annahu laisa biwajib. Sementara dalil yang mengatakan itu tidak wajib, menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi, annahu laisa minal khutbah. Itu sebenarnya bukan khutbah Jumat itu.
Kalau ceramah biasa toh, ceramah apapun itu selain khutbah Jumat kan bisa tidak duduk gitu. Dan memang tidak duduk. Kita memberi salam langsung apa? Langsung ceramah. Tapi khutbah Jumat habis salam duduk dulu. Makanya disebut dalam hadis faiza saidal khatib faiza jalasal imamu alal mimbar. Kalau imam itu sudah naik duduk di atas mimbar. Sayang ini Ustaz Sambo tidak dilihat imamnya duduk ya. Karena tangganya ini samping tertutup. Kalau mimbarnya Nabi kan tidak begini ya. Sekalipun tangganya sama tangganya karena 3 anak tangganya ya. 1, 2, 3. Katakanlah anak tangga juga itu. Karena kalau kita lihat mimbarnya Nabi kan terbuka dari depan. Terbuka dari depan. Jadi dilihat itu imamnya duduk. Jadi mimbar kita ini mimbar model baru nih. Ini juga yang saya jadikan contoh. Karena saya juga beli seperti ini Pak Mo. Saya simpan di kampus itu. Masjid kampus ini karena saya contoh ini. Ya, saya contohnya persis sama. Ya, harganya juga sama. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Sama-sama harganya. Ya, itu. Ya, maksudnya apa? Bahwa sepertinya Imam An-Nawawi mengatakan orang yang berpendapat bahwa tidak perlu duduk itu pendapat yang salah itu. Sekalipun dia tidak mengatakan salah. Dia mengatakan yang tidak duduk itu adalah itu hanya salat apa? Itu khutbah biasa ji, bukan apa? Bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu wajib hukumnya duduk. Itulah mungkin sebabnya tidak pernah kita melihat ya ada orang yang seperti itu. Karena memang tidak apa ya khutbah Jumat bukan biasanya, memang itu menjadi kewajiban bagi orang yang khutbah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.